room kita. Jadi dia dari Muslim juga, nanti dia juga bisa menambahi. Monitor Bang Haikal. Iya, assalamualaikum Bang Juma, semua rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Siapa yang duluan memberikan narasi? Biar saya dulu, Bang. Oke, silahkan Bang Jumal. Ini waktunya langsung aja kita berikan 5 menit. Cukup Baik. kan 5 menit? Iya, Ya. baik. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anul Karim dalam surah As-Sukruf ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa liubayyina lakum ba'dal ladina tahtalifuna fi fa'attaqullaha wa ati'un. Tatkala Nabi Isa alaihissalam datang membawa keterangan kepada Bani Israel, kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan tentangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepadaku. Jadi ayat suci Al-Quran ini jelas sekali menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu datang mengajarkan hikmat dan juga mengajarkan kepada Bani Israel untuk taat kepada beliau. Lalu kemudian di dalam surah As-Sukruf ayat selanjutnya dikatakan, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Jadi hikmat Injil, hikmat pengajaran dan juga perselisihan yang kemudian diajarkan, yang dianut oleh bangsa Israel pada masa itu, Isa alaihissalam datang membawa garis lurus yang kemudian dikatakan sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Nah, tadi ada pernyataan dari pendeta Paulus yang mengatakan bahwasanya dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lalu saudara Ronald Nenggolan juga mengatakan kejahatan yang 2 kali lipat itu adalah membunuh Yesus. Lalu kemudian muncul stigma di mana pembunuh-pembunuh ini adalah pembuat kejahatan. Nah, ini nanti mungkin kita bisa kerucutkan pembahasan ke sana. Kembali kepada Quran, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Menurut Al-Quran, menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, itu menurut Al-Quran, Isa alaihissalam mengajarkan kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Nah, yang terjadi saat ini adalah ketika Al-Quran ini ternyata salah, maka benarlah apa yang dilakoni oleh teman-teman Kristen hari ini, yaitu mendudukkan Yesus sebagai sembahan, sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mati dibunuh, kemudian dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan. Nah, kalau itu benar, maka gugur Al-Quran. Karena Al-Quran menjelaskan, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Apakah Nabi Isa alaihissalam atau oknum yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah ini mengajarkan untuk menyembah dirinya, atau semata-mata mengajarkan menyembah hanya kepada Allah? Dan penyembahan kepada Allah, taat kepada Allah dan taat kepada Isa, itulah jalan lurusnya. Kalau bukan itu, berarti orang-orang Kristen ini yang benar, bahwa jalan lurusnya itu adalah menyembah Yesus. Nah, coba teman-teman bantu saya untuk kemudian menggugurkan ayat suci Al-Quran ini, bahwa Al-Quran itu salah. Yang benar adalah Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya. Kalau Al-Quran mengatakan Innallaha huwa rabbi wa rabbukum, itu keliru Quran itu. Yesus itu dulu waktu datang kepada Bani Israel mengajarkan menyembah kepada dirinya. Nah, mungkin ini yang ingin saya uraikan teman-teman, kebenaran Al-Quran ini. Karena tadi ada segelintiran kalimat yang sangat-sangat dahsyat bahwa kita lihat dari pohonnya, kita lihat dari buahnya. Kesesatan itu kita lihat dari buahnya. Nah, buah yang muncul di tengah-tengah teman Kristen itu adalah ajaran yang melahirkan sebuah konsep mendudukkan anak Maria sebagai sembahan, sebagai Tuhan, sebagai prioritas utama di dalam beribadah kepada Sang Pencipta. Sementara di dalam Islam, buahnya adalah mendudukkan Yesus itu hanya sebagai Nabi dan Rasul, tidak lebih daripada itu. Silakan teman-teman.
izin duluan. Oke, sabar Pak Ronald. Sabar. Oke, di sini Bang Juma sudah menarasikan tentang Al-Qur'an tadi. Dia mau kita langsung aja membuktikan ya, membuktikan. Berarti dia langsung ingin gak usah bernarasi lagi tentang Alkitab kayaknya ya. Dia mau kita ingin membuktikan tentang Al-Qur'an itu ya. Udah ini tadi kan, udah menyimak kan apa yang disampaikan Bang Juma, Bang Ronald sama Bang Eka? Ya, ya. Sudah, siapa duluan? Bang Ronald atau Bang Nengkulan? Bisa saya tanggapi? Bisa, Ya, bisa. silakan. Tunggu dulu, mohon maaf. Ini punya aku foto emang nggak ada ya, Ken? Itu sinyalnya Bang Abdul. Oh, ya udah lanjut, akun dengar aja dulu. Bisa turun dulu, nanti naik lagi saya naikin. Oke, lanjut. Oke, gini ya. Saya sebenarnya kurang terlalu senang dengan debat atau diskusi yang pakai waktu karena kita bisa kehilangan poin atau missing point. Tapi oke lah. Yang pertama, poin pertama yang saya mau sampaikan, Quran yang dibawa oleh Suma itu, surah Sukruf ini, itu tidak ada bukti yang mengatakan yang menunjukkan bahwa ini betul-betul dikatakan oleh Isa atau Yesus. Nggak ada buktinya. Siapa yang ngomong ini di Al-Quran ini, ya? Yang mengatakan Isa berkata begini, begitu, itu adalah orang yang diklaim sebagai nabi, yaitu Muhammad, mengatakannya di dalam Al-Quran yang dia klaim itu datang dari Tuhannya. Tetapi bukti bahwa itu betul-betul dinyatakan oleh Isa atau Yesus itu tidak ada. Dia lahir, Muhammad atau Islam lahir itu 600 tahun setelah Yesus, ya. Bagaimana mungkin dia bisa mengutip kata-kata yang tepat begini ya? Kemudian berkata bahwa ini betul-betul dikatakan oleh Yesus atau Isa dalam pandangan perspektif mereka. Karena tidak ada bukti satupun yang bisa memverifikasi bahwa ini betul-betul dikatakan oleh Isa atau Yesus, kecuali itu hanya ada di dalam alam pikiran Muhammad. Gitu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa tadi di dalam tadi ayat berapa ya? Saya lupa. Makanya saya nggak suka ini. Saya suka kita lebih baik saya tahu ayat yang dibahas gitu. Karena ini kan lompat-lompat. Tadi Zuma bawa beberapa ayat dari surah Al-Sukruf. Jadi ayat mana ini yang maaf Bang? Ya. 63 dan 64. Baik, 63 dan 64 ya. Nah, gini, ayat 63 berkata, dan ketika Isa datang membawa keterangan, ia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah, dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan, dan bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Apa yang diperselisihkan? Gitu loh. Apa yang diperselisihkan oleh umat Yahudi gitu loh. Sebelum kalau misalnya ini dikatakan oleh Yesus, apa yang diperselisihkan? Yesus justru datang untuk menggenapinya, ya. Jadi apa yang dibawa oleh ayat 63 ini tidak membawa apa-apa kecuali hanya sesuatu yang boleh saya katakan ini tidak berarti apa-apa. Tidak punya makna. Karena memperselisihkan apa? Yang justru memperselisihkan itu adalah umat Islam yang kemudian hadir 600 tahun setelah Yesus datang, memperselisihkan salah satu contoh kematian dan kebangkitannya, penyalipannya. Itu problemnya. Itu yang dipermasalahkan. Ya. Saya keluar dulu ya. Halo, saya mau keluar dulu persiapan untuk bekerja. Ya, makasih ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum Pak Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Silakan. Oh iya. Lanjut. Kalau tidak ada teman lain yang mau nanggapi, saya lanjut ke ayat 64. Sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus, ya. Ini plesetan-plesetan ini daripada ayat-ayat Alkitab yang salah ditafsirkan gitu bagi orang-orang yang tidak mengenal tentang kebenaran itu gitu. Bisa dijelaskan oleh Alkitab mengenai apa maksud Yesus berkata bahwa
eh, kita merujuk kepada Bapa yang tidak kelihatan itu, karena manusia ketika Yesus datang, manusia itu melihat seseorang manusia di hadapannya. Tetapi Yesus mengajar kita, umat manusia, tidak untuk menyembah tubuh manusianya, tetapi untuk menyembah Dia yang ada di dalam diri Yesus sebagai roh yang hidup kekal sebagai Tuhan semesta alam. Kita umat manusia tidak diajarkan untuk mengagung-agungkan seorang manusia, tidak. Kita mengagungkan karyanya di dalam tubuh manusianya itu. Kita mengagungkan karya dari siapa? Dari Tuhan yang adalah roh yang tinggal di mengendalikan seluruh alam semesta ini. Itu poin daripada ajaran kekristenan. Jadi salah kalau berkata bahwa di dalam ayat ini Yesus berkata Tuhan itu berbeda dari Dia. Tidak. Tubuh manusia itu, Tuhan itu datang mereinkarnasi dirinya dalam tubuh manusia yang kita kenal dalam tubuh manusianya Yesua atau penyelamat. Dialah yang ada di dalam tubuh manusia itu, roh sang pencipta itu. Karena Tuhan di dalam kekristenan adalah roh gitu. Sehingga salah ayat ini ya. Ayat 64 ini salah karena Yesus berkata bahwa sembahlah Dia yang adalah Tuhan, bukan tubuhnya. Jalan yang lurus itu, Yesus berkata, inilah jalan yang lurus, akulah jalan yang lurus, akulah jalan kebenaran dan hidup, ikutlah aku. Akulah jalan yang lurus itu. Demikian. Oke, thank you. Di sini mungkin Pak Eka tadi nggak menyimak saya sepertinya ya. Bukannya saya apa ya Pak Eka. Di sini sebenarnya Bang Juma sudah memberikan kita seperti apa ya, seperti keleluasaan untuk dia sudah memberikan statement tadi, tolong kalian buktikan Quran itu melenceng. Tapi Pak Eka tetap aja merujuk ke Bible. Dia meminta, dia di sini mau mengcover apa pertanyaan-pertanyaan kalian, apa sangka-sangkaan kalian, tapi kalian tidak lakukan. Ini di sini Bang Juma mungkin tidak tahu mau apa dia tanggapi. Tapi tetap kita dengarkan Bang Juma. Silakan Bang Juma. Baik, begini sebentar ya. Saya tanggapi dan saya persalahkan dua ayat yang dia bawa ini. Waktunya sudah habis Pak, nanti lagi Pak. Biar diskusinya enak ya. Ayo Bang Juma. Baik. Terima kasih Bang Ehad. Jadi gini, Al-Quran ini kan kita pahami datang belakangan, kemudian menceritakan perihal tentang nabi-nabi terdahulu. Dan kalaupun Al-Quran ini keliru, maka kekeliruan Al-Quran itu bisa dibuktikan dengan Anda mengambil data dari data lebih dulu daripada Al-Quran yang menerangkan bahwasanya Al-Quran salah. Yang benar itu seperti ini, dengan Anda memberikan data akurat yang berlawanan dengan isi Al-Quran. Nah, kembali kepada ayat 63 dari surah As-Sukhruf, walamma ja'a Isa bil bayyinati. Apa perkataannya kemudian? Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat. Jadi Nabi Isa alaihissalam, Isa di dalam bahasa Aramaik, itu datang kepada Bani Israel mengajarkan hikmat. Apa hikmat itu? Memimpin mereka kemudian secara benar terkait dengan perintah-perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka melalui perantaraan para utusan. Itulah hikmat. Untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kalian perselisihkan tentangnya. Qad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dal ladina tahtalifuna fihi. Jadi ada pertentangan tentang apa? Tentang hikmat yang Isa alaihissalam datangkan kepada Bani Israel. Apa pertentangan itu? Ada yang mengimani Isa itu nabi, ada yang mengimani Isa itu anak haram, ada yang mengimani Isa itu tukang sihir, ada yang mengimani Isa itu adalah penyesat. Dan sampai hari ini aroma itu masih tercium dengan sangat-sangat jelas. Tahtalifuna fihi. Engkau perselisihkan tentang hikmat yang aku bawa. Padahal aku datang kepadamu, fattaqullaha wa ati'un. Taatlah kepada Allah, sembahannya Nabi Musa, Isa dan seterusnya, dan juga taatlah kepadaku. Nah, ini poin.
Sehingga ketika ini Anda katakan salah, keliru, tolong bantu saya, jelaskan kepada saya titik kesalahan ayat yang 1400 tahun silam ini diwahyukan oleh Allah. Kalau saudara mengatakan, dari mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada bukti. Sahabatku, saudaraku, saya katakan kepada saudara, Anda percaya Lukas, Anda percaya Markus, Anda percaya Yohanes, Anda percaya Paulus. Padahal mereka bukan Tuhan. Mereka bukan Allah. Sementara yang mengabarkan Al-Quran ini adalah Allah. Dalam perspektif iman kami, kalau Sang Paulus aja Anda percaya, bagaimana kami terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini wahyu, maka hukumnya harus kami percaya. Allah Maha melihat, Dia menyaksikan apa yang terjadi terhadap hamba-hambanya. Makanya Allah menceritakan ini kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan berarti Rasulullah hadir pada masa kejadian, tetapi seketika wahyu itu datang, sama seperti Musa ketika bercerita tentang kejadian pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi masih berbentuk kosong dan seterusnya. Dari mana Musa tahu? Ilham. Sama ketika Musa berbicara tentang Adam alaihissalam di Gan Eden. Dari mana Musa tahu? Wahyu. Apakah Musa saksi? Tidak. Kita imani, yes, karena kita percaya Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar. Beginilah Al-Quran. Nah, lalu kemudian ayat 64, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Data-data akuratnya, jalan lurus itu adalah menyembah kepada Allah, menerima utusan Allah. Jalan lurusnya ketika Abraham datang, sembah Tuhannya Abraham, ikuti perintah Abraham. Jalan lurusnya ketika Musa datang, sembah Tuhannya Musa, ikuti instruksi Musa. Jalan lurusnya adalah sembah Tuhannya Nabi Isa alaihissalam dan ikuti instruksi Nabi Isa alaihissalam. Itu jalan lurusnya. Kalau poin ini Anda katakan salah, tolong tunjukkan di mana datanya. Sosok yang Anda katakan Tuhan berupa manusia itu menunjukkan untuk menyembah kepada dirinya. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu, sembahlah hanya kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau Anda, saudara saya, mengatakan bahwasanya Yesus berkata sembahlah Dia yang disembah itu menurut Yesus siapa? Ketika dicobai oleh iblis, Yesus memerintahkan iblis menyembah kepada siapa? Sembahlah Allah, Tuhanku, Tuhanmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ketika Dia katakan kepada Maria, Maria datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu, Bapakmu dan Bapakku. Yohanes 4 nomor 22, kami menyembah apa yang kami sembah, kamu menyembah apa yang tidak kamu sembah. Dalam hal ini Al-Quran belum bisa Anda gugurkan. Silakan. Oke, terima kasih. Waktunya sudah habis. Bang Juma sudah selesai. Di sini mungkin Bang Abdul, Nenggolan, Ekat sudah menyimak apa yang sudah disampaikan Bang Juma. Boleh siapa saja di antara kalian bertiga, saudaraku? Ya, kasih saya waktu sedikit aja. Mungkin saya nggak pandai berkata-kata. Pandai-pandai aja dibagi. Kita langsung kasih 5 menit. Ya. Oke, mulai Bang. Mohon maaf ya Bang Juma ya. Dengan ayat 4, Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan dari bangsa Yahudi itu udah terputus. Bagaimana di luar dari bangsa Yahudi yang bisa menjadi penyelamat, Bang? Lalu Al-Quran berdiri sudah selama 1400. Secara analogi sederhana berpikir, dengan 2000 tahun, sudah selisih 600 tahun, sudah pasti hukum alamnya asli dahulu, palsu kemudian, Bang. Mohon maaf Bang, nggak niat apa. Itu analogi berbicara. Lalu Al-Kisah, cerita Musa, Isa, Daud, itu dari keluarga Israel. Pertanyaannya bagaimana keluarga lain bisa mengetahui lengkap, Bang? Itu cara berpikir yang sederhana, Bang. Nah, itu dari saya, bisa dilanjutkan kepada teman. 3 menit. Itu sangat sederhana aja. Saya lanjut ya. Tadi saya mendapatkan keterangan sedikit dari ayat 63 yang dibawa oleh Pak Suma ya. Tetapi Pak Suma berkata begini, bahwa hikmat itu, maksudnya itu adalah dia dituduh. Isa itu dituduh sebagai anak penyihir lah, anak haram lah, dan lain sebagainya.
Saya pikir Zuma berbohong di sini. Ya. Pertama, itu adalah penipuan ya. Pertama alasannya adalah Maaf hikmat Pak, itu di dalam ayat itu. halo Pak, maaf, jangan ada Enggak, menyerangnya. Itu sudah menuduh, kita sudah enggak. menuduh membohong gitu. Nggak Oke, usah saya pakai. tunjukkan. Tuduhan saya tunjukkan. Ya, Oke, dilanjut. begini. Karena dikatakan begini, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah. Hikmah ini bukan didapat di dalam perjalanan kehidupannya. Sebelum Isa itu ada atau Yesus itu ada, hikmah ini sudah ada dari Allah, gini. Menurut ayat ini. Jadi apa yang dikatakan Zuma tadi itu salah. Bukan karena tuduhan-tuduhan terhadap dirinya, tidak. Hikmah ini sudah dibawa dari awalnya. Nah, masalahnya ketika hikmah ini sudah dibawa dari asalnya, perselisihan apa yang perlu dijelaskan dari ayat 63 ini? Apa yang diperselisihkan oleh bangsa yang perlu mendapat hikmah ini? Itu tadi tidak terjawab. Ya. Salah kalau berkata bahwa hikmah yang dibawa oleh Isa itu atau Yesus itu hanya terjadi ketika karena kelahirannya, karena kehidupannya, karena keajaibannya, sehingga menjadikan pertentangan dan lain sebagainya. Tidak, hikmah ini sudah ada sejak awal. Ini kata Allah loh di sini. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah. Hikmah ini, apakah hikmah itu munculnya tiba-tiba muncul? Tidak. Isa itu datang sudah direncanakan. Ya. Dia membawa hikmah yang perlu disampaikan kepada umatnya. Nah, masalahnya itu adalah perselisihannya itu apa? Itu yang menjadi tanda tanya dari ayat 63. Nah, ayat 64 tadi sudah saya jelaskan bahwa ada di cocok-cocokologi dengan ayat Alkitab yang berkata bahwa aku akan pergi ke tempat Bapakku dan Bapamu, gitu loh. Tuhanku dan Tuhanmu. Dalam tubuh manusia itu kan harus mempercaya bahwa memang harus ada Tuhan, ya, harus ada Tuhan manusia. Manusia itu harus bertuhan gitu loh. Tetapi Yesus di sini adalah satu-satunya insan manusia yang adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Ada Tuhan di dalamnya gitu loh. Nah, Tuhannya itu siapa? Bukan kedagingannya, tetapi roh yang ada di dalamnya. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Kita harus bisa berhikmat untuk membedakan siapakah yang berdiri di hadapan manusia ini. Apakah kita akan menyembah seorang manusia? Tidak. Jangan kamu menyembah tubuh manusia yang fana atau ini. Walaupun Yesus tubuh manusianya tidak fana, ya, tubuh manusianya kekal abadi pun, ya. Umat Islam pun percaya bahwa dia masih hidup sampai sekarang. Bahkan pembicaraan ini pun saya yakin Tuhan Yesus sedang mendengarnya. Sebab dia berkata, barang siapa 1-2 orang berkumpul dalam namaku, aku akan ada di tengah-tengah mereka. Dia ada mendengar saat ini kita berbicara, membahas tentang hal ini. Gitu. Jadi tubuh manusianya satu-satunya yang tidak fana, tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dimusnahkan. Dia juga adalah roh yang hidup itu, roh sang pencipta. Dia adalah Tuhan yang hidup itu. Itulah yang patut disembah. Bukan tubuh manusia yang ketika dipandang lihat, ini kedagingan, daging sama. Kamu berumur 40 tahun, tidak mungkin kamu sama dengan bisa mengenal Bapak Abraham, Bapak kami. Tidak. Jangan lihat tubuh manusianya, tapi lihat Tuhan di dalamnya, gitu loh poinnya. Oke, terima kasih buat Pak Eka, Bang Abdul. Jadi saya tidak lupa mengingatkan kita narasumber di sini ya. Jangan kita bikin bahasa-bahasa yang memancing. Kalau memang salah ataupun seperti apa bahasanya diperhalus atau keliru gitu aja ya. Jangan menyalah-nyalahkan. Kalau memang salah dianggap keliru, dikasih tahu keliru, nanti langsung abang ini buka ayatnya. Jadi saya mendapatkan poin di sini dari Bang Abdul tadi mengatakan bahwa bagaimana mungkin yang lebih akhir itu bisa dibilang asli sedangkan yang terdahulu bisa pasti udah asli. Oke Bang Juma, langsung aja waktunya 5 menit. Ya, Oh iya, baik. dan tadi Terima ada kasih. tuduhan salah dan berbohong. Mungkin Bang Juma bisa klarifikasi itu dari Bang Ehad. Terima kasih. Ya, baik. Jadi ketika kita mengatakan yang pertama itu asli daripada yang belakangan, ini Al-Quran tidak pernah sekalipun satu data di dalamnya mengatakan kitab-kitab terdahulu itu palsu. Kitab-kitab terdahulu itu semuanya asli. Ada cahaya, ada kebenaran di dalamnya.
Tetapi kemudian orang-orang terdahulu itulah yang merubah-rubahnya. Jangan kitabnya, rasulnya aja dirubah, bahkan dibunuh. Ini yang perlu kita pahami secara adil. Apakah Nabi Isa alaihissalam datang kepada bangsa yang taat kepada Allah? Tidak. Kalau tidak taat, bagaimana mungkin kemudian pengajarannya bisa murni, sedangkan oknum pembawanya aja dibunuh, diobok-obok dan seterusnya. Terkait keselamatan itu datang dari Yahudi, saya katakan amin. Yes, itu betul. Kebenaran itu, keselamatan itu dari Yahudi. Makanya Al-Quran menerangkan, Ya Bani Israel, skuru ni'amatillati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku pun akan penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus tunduk. Al-Baqarah ayat 47, Ya Bani Israel, zkuru ni'matillati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingat pula bahwasanya aku telah melebihkan derajat kamu di atas segala umat yang lain. Al-Quran mengakui itu, Bang. Jadi keselamatan, kebenaran itu datangnya dari Bani Israel. Makanya Al-Quran yang saya bawa dinyatakan walamma ja'a Isa bil bayyinati, dan tatkala Isa datang membawa keterangan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Makanya kami memahami bahwasanya Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembahnya kepada Allah dan mendudukkan dirinya sebagai utusan Allah. Dan ketika poin itu didudukkan, maka Bani Israel akan terselamatkan. Umat Islam mengikuti itu, maka dikatakan yes dan amin, umat Islam akan diselamatkan. Jadi keselamatan itu berasal dari para nabi yang kemudian Allah dinuzulkan secara beruntun kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa Eropa, tetapi kepada Bani Israel. Nah, inilah kitab yang menjelaskan tentang Bani Israel. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Seantero jagat dunia di atas muka bumi ini, manusia di atas muka bumi ini, ketika mengaminkan ini, maka dia memperoleh keselamatan. Keselamatan itu datang dari sana, dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu kemudian, ini pengujian. Al-Quran ini sengaja saya bawa untuk menguji. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus itu. Semua data di perjanjian lama, jalan lurus itu adalah mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Tuhan. Itu jalan lurus. Tapi kalau kemudian ada yang mengajarkan perintah Tuhannya itu adalah kutukan, maka harus ditebus dengan orang mati di atas dengan cara terkutuk. Ini yang saya katakan dari buahnya. Justru kita harus bercermin. Contoh misalnya nih, pendalaman materi dari saudara Ehad. Apa yang dikatakan? Yesus 100% manusia. Yesus 100% Tuhan. Dari mana konsep ini berasal? Ini kita harus cari batangnya ajaran ini dari mana. Apakah dari Yesus batangnya? Bahwa aku adalah 100% ilahi. Di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Kapan Yesus pernah menyuarakan itu? Dari buahnya kita lihat. Mari kita tengok batangnya. Dari mana ajaran 100% ilahi terhadap manusia Yesus? Saya katakan, Yesus Isa alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim mengatakan, Wa iskala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepadamu. Kalau utusan Allah sudah pasti bukan Allah. Tapi Anda mengatakan Yesus 100% ilahi, 100% Tuhan. Saya rasa Anda harus mempertanggungjawabkan ini sekaligus menggugurkan Al-Quran. Kalau saudara mampu menunjukkan data Yesus mengatakan itu, gugur Al-Quran. Mari kita dibaptis rame-rame. Tapi kalau tidak, imanku semakin kuat terhadap Al-Quran. Demikian. Oke, terima kasih Bang Juma sudah. Bang Juma, saya tadi agak sedikit ya sebentar aja ini mengkonfirmasi bahwa ada tadi sedikit sempat keluar narasi Bang Juma bahwa
keselamatan itu datang dari Bani Israel dan kami mengikuti itu. Apakah itu karena Bang Juma menangkapnya dari iman Kristen atau memang dari iman Muslim juga sekarang seperti itu Bang Juma? Sedikit aja. Iya, di dalam poin Islam, Bang, salah satunya adalah iman. Iman di situ, item-itemnya adalah beriman kepada para nabi. Nabi datang kepada Bani Israel secara beruntun. Mengajarkan apa? Keselamatan. Menyembah hanya kepada Allah. Jadi yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW itu bukan hal baru. Itu adalah hal yang Allah sudah ajarkan dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada seluruh nabi. Kemudian sentralnya dikatakan pada hari ini telah kusempurnakan agama itu, yaitu Islam, damai sejahtera, keselamatan. Dan semua nabi mengajarkan damai sejahtera, shalom. Apa itu? Islam sebagai titik sentral. Jadi kami mengimani. Silakan. Oke, thank you. Bang Ekat, Bang Prawira, Izin, Bang Abdul, Bang Ronald Nenggolan bisa menanggapi langsung? izin, ya, baik. Oke, Bang Ronald. Awalnya Bang Zuma, kalau Isa Al-Masih itu namanya diberikan dari siapa? Kalau tercatat di Al-Quran. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, siap. Oke, Ya. jadi tadi Abang sampaikan bahwa kita yang Kristen ini Tuhan Yesus mengajar untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Oke, saya balas dari Alkitab, yaitu Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia, ini adalah kehendak Allah bagi umat Israel untuk dengarkan Yesus. Oke, kenapa tidak ada perintah dalam menyembah Yesus waktu dia menjadi manusia? Karena kalau dia mengatakan dia Tuhan secara jelas, itu dia akan dibunuh. Contohnya dia mau didorong ke jurang. Ya, karena dia menganggap dia sudah berkata-kata seolah-olah dia Tuhan. Itu umat-umat Israel sudah mau membunuh dia. Dan sedangkan dia harus menyelesaikan pekerjaan, yaitu menjadi guru, nabi, dan menjadi tebusan. Ada waktunya untuk dia dibunuh. Belum saatnya. Nah, kemudian waktu terbukti juga waktu dia menyembuhkan seseorang, dia berkata bahwa jangan beritahukan kepada siapapun. Kenapa? Karena kalau mujizat ini diberitakan, pasti akan jadi masalah yang besar dan pekerjaan Allah itu mungkin tidak akan selesai dengan baik. Waktu dicobai dengan iblis itu, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi masalah harus disembah yang Bang Suma selalu ungkap, itu adalah kata kuncinya hanya aku dan Bapa adalah satu. Terus ada tertulis juga, ia diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mesir itu tidak mengenal Allah. Allah Israel itu beda. Terus saya ingin lengkapi Pak Eka tadi masalah tubuh Yesus yang hidup sampai sekarang. Itu adalah tubuh kemuliaan, penciptaan baru. Jadi waktu kita terangkat ke sorga, itu kita memakai tubuh yang penciptaan kembali, bukan tubuh manusia daging yang sekarang, itu beda. Terus saya menguji ketuhanannya Yesus adalah dengan apa? Dengan mujizat. Kemudian konsep 100% ilah yang dimaksud adalah Yesus mengampuni dosa. Itu ada di Matius, di mana? Pokoknya dia ada menyembuhkan dosa dan dia dihujat oleh umat ahli Taurat. Terus apa yang membuktikan 100% ilahinya? Dia membangkitkan orang mati. Kemudian dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Demikian. 2 menit. Cukup. Saya lanjut. Ya, Yesus berkata begini, jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia itu Bapa, maka kamu akan mati dalam dosamu. Ya, itu saja kata kuncinya. Ya. Jadi dia adalah sang Bapa itu yang ada di dalam bentuk roh. Bapa itu adalah provider. Ya, itu kata sebutan saja. Tetapi Tuhan orang Kristen itu adalah roh. Ya. Roh itulah yang ada di dalam tubuh jasmani Yesus, Yesua. Jadi jika kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia, ya, siapapun Anda, apakah kau beragama Kristen atau Muslim atau siapapun Anda, manusia, kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah dia sang Bapa, kamu semua akan mati dalam dosamu. Itu poin pertama. Yang kedua, kenapa umat Islam selalu berkata, kenapa harus mengutus dirinya sendiri? Ya, ini sama saja dengan berkata
saya yakin sekali Pak Zuma ini tahu bahwa Allah itu pernah berkata bahwa eh, kenapa manusia itu dikirim kepada manusia, ya, diutus kepada manusia, manusia diutus kepada manusia. Tidak mau karena tidak mungkin seekor hewan diutus kepada manusia. Kalau malaikat kepada umat malaikat maka diutuslah malaikat. Nah, kepada umat manusia itu diutuslah manusia, ya. Itu ayatnya ada di Al-Mu'minun ayat yang ke-24, ya. Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu, dan seandainya Allah menghendaki tentu Ia mengutus malaikat. Jadi manusia itu diutus oleh kepada manusia. Allah atau di dalam ayat ini berkata bahwa jika kepada sekelompok malaikat, saya akan mengutus malaikat, ya. Jadi wajar saja pemahaman ini yang mestinya Anda, Pak Suma, ini mengerti bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu mengutus manusia, utusannya, ya, dalam tanda petik dalam tubuh jasmani manusia untuk datang kepada manusia untuk menjelaskan maksud daripada ajaran yang sesungguhnya. Itu. Oke, terima kasih. Bang Juma sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan Bang Abdul sama Eka ataupun Ronald. Sekiranya mungkin dari tadi saya juga sudah mengingatkan bahwa Bang Juma menginginkan sebuah data, tapi dari tadi udah 3 season belum ada datanya yang di sini dinampakkan. Nanti kalau ada mau ngasih data, saya bisa bantu bukainnya. Oke, langsung Bang Juma. Waktunya 5 menit. Baik, jadi sekali lagi teman-teman, saudara-saudara yang saya kasihi belum mampu kemudian menggugurkan ayat Al-Quran ini, ya, dengan memberikan data sesuai dengan apa yang saya minta, dan itu ditegaskan kembali oleh host kita. Oke, dengarkanlah Yesus. Nah, ini menarik nih. Dengarkanlah Yesus. Seruan-seruan Yesus yang harus didengarkan. Nah, sekarang ketika kita bercermin, saya menjadi Muslim, menjadi Islam, apakah karena Yesus? Tidak, tapi karena baginda Rasulullah Muhammad SAW. Poin pengajarannya, siapa Nabi Isa? Utusan Allah, Nabiullah, Rasulullah untuk Bani Israel. Nah, kenapa aku menjadi Kristen? Siapa yang menyebabkan aku menjadi Kristen? Siapa yang menyebabkan aku menyembah kepada Yesus? Yesuskah? Kan itu poinnya. Kalau kita ingin menguji Al-Quranul Karim, itu poinnya. Dengarkanlah Yesus. Apa yang Yesus katakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dengarkan. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Dengarkan. Mujizat yang aku lakukan adalah sesuatu yang digunakan oleh Allah untuk menyatakan diriku kepada Bani Israel bahwa itu aku adalah utusannya. Aku ditolak oleh Bani Israel, tetapi aku menunjukkan mujizat-mujizat. Tetapi mujizat itu bukan untuk mengatakan diriku Tuhan, tetapi mengatakan diriku adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian saudara Ehad, kesaksian yang lebih penting dari kesaksian saudara Ronald, kesaksian yang lebih penting dari semua orang Kristen, bahkan kesaksian lebih penting dari Yohanes. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, mujizat, tanda-tanda, nubuatan, dan semua yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti aku menjadi Kristen tidak berdasar terhadap apa yang aku dengarkan dari Yesus, tetapi aku dengarkan dari batang lain, sehingga aku adalah buah lain dari buah pengajaran Yesus itu sendiri. Nah, kemudian Anda mengatakan Yesus itu tidak mengatakan dirinya Tuhan karena dia takut untuk dibunuh. Apakah ini sifat Tuhan? Tidak. Anda mengatakan dia 100% Tuhan. Sebagai 100% Tuhan, dia kudu wajib mengatakan, akulah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi yang maha perkasa, maha kuasa, maha bijaksana, maha menghidupkan, maha mematikan. Kenapa Yesus tidak katakan itu? Sementara dia 100% ilahi. Meskipun dia 100% itu manusia, tapi Anda menobatkan dia 100% ilahi. Mana 100% ilahinya itu? Ketika dia mengatakan akulah Tuhan, tapi dia takut. Gugur di situ. Tetapi yang Anda harus pahami, tetapi yang harus kita pahami adalah ketika Anda mengatakan dia ilahi karena dia bermujizat,
Dia ilahi karena dia mampu mengampuni dosa. Saya katakan kepada saudara, apapun pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, menghidupkan orang mati, mematikan orang hidup, membuat burung, membuat apapun itu, kata Yesus, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Al-Quran lagi-lagi tidak bisa digugurkan di sana. Karena Al-Quran mengatakan, wa iska Isa bin Maryam ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum, aku ini utusan Allah kepadamu. Nggak bisa digugurkan di sana. Malah Islam semakin bangga kalau Anda mengatakan Yesus membangkitkan orang mati, Yesus membuat burung, Yesus mengampuni dosa, Yesus ini dan ini. Kami umat Islam semakin kuat. Ternyata utusan Allah Subhanahu wa taala hebat, jago, perkasa dan kuat. Lalu terakhir, saudara membawa narasi Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, ketika saudara mengatakan akulah dia, Yesus itu sedang berbicara terkait apa yang diperintahkan Tuhan untuk ia katakan. Barang siapa yang mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan dariku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau Yesus mengatakan akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, akulah pencipta langit dan bumi, aku Yesus inilah pencipta, maka saya yakin sekali orang yang menggunakan akal, perkataan Yesus itu adalah perkataan yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia katakan dan ia sampaikan. Sama seperti Nabi Musa ketika ia mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Wahai Bani Israel, aku ini adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Apakah Musa kemudian itu adalah Tuhan? Tidak. Musa sedang memproklamirkan firman yang diterima dari Tuhan untuk ia sampaikan. Demikian juga Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus, Nabi dan Rasulullah. Demikian. Oke, thank you Bang Izin Juma. tanggapi sedikit. Ya, sabar Bang Ronald. Oke, mungkin saya akan tidak lupa mengingatkan bahwa saya akan membantu sedikit. Bang Juma ini dari tadi meminta kepada kita saudaraku Kristen, tolong bantah Al-Quran dengan data dari Alkitab. Seperti contoh bisa membantah kayak Isa Al-Masih tidak disalib, contoh ya kan. Itu contoh satu. Pokoknya Bang Juma ini mau meminta data dari Alkitab gitu loh. Nanti kalau ada ayatnya bisa dibacakan atau langsung dikasih tahu ke host biar host langsung membuka ayat itu. Terima kasih, langsung aja kita berikan waktu 5 menit kepada Bang Abdul, Ronald sama Ekan. Oke, langsung. Oke, untuk menanggapi itu Bang, cuma soal aku dan Bapa adalah satu. Terus 100% ilahinya adalah Dia memberikan nyawanya dan mengambilnya sesuai kehendaknya sendiri. Demikian, terima kasih. Izin turun. Oke, langsung. Bentar ya Bang, saya mau naikkan dulu. Ini ada teman kita juga ini, sepertinya ini lebih berkualitas juga. Andi Awalino Manik. Keren nih, ini pakar juga nih, pakar dari Alkitab. Oke Bang Andi, selamat datang, selamat siang. Selamat siang Bang, shalom. Selamat pagi, shalom. Sudah mengikuti dari tadi? Shalom Bang. Masih menyimak aja sih dari bawah, karena ini pembahasannya tentang Al-Quran ya. Kalau untuk membantah Al-Quran itu sih kapasitas saya nggak ada Bang, karena itu keyakinan tiap orang itu tergantung dan hak seseorang Bang. Tapi ketika Bang Juma bertanyakan kitab kita, saya akan jawab. Oke, langsung aja Bang Abdul sama Bang Ekat. Oke, panjang lebar ya tadi ya. Jadi agak susah dicerna. Saya singkat padat aja, nggak perlu panjang-panjang. Lalu kena banet akunku sepertinya. Kenapa nih? Halo. Kenapa? Guys, tolong jangan dilapor ya. Nggak apa-apa, janganlah dilapor. Ya udah langsung Bang Ekat. Nanti naik lagi Bang kalau ganti akun. Oke, kalau misalnya Zuma masih bertanya soal di mana Yesus berkata bahwa dia adalah Sang Tuhan itu buka saja Yohanes 8 ayat 24. Nggak usah saya bacain, silahkan Zuma dibaca. Capek deh kalau kita mau menjelaskan. Selanjutnya, yang kedua adalah Zuma berkata bahwa bangga bahwa Yesus atau Isa itu menciptakan burung ya. Itu memang ada ayatnya itu, menciptakan burung ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya
Al-Quran itu menempatkan keilahian itu ada di dalam pribadi Yesus, ya. Di dalam Al-Imran Mohon 49, ya. Mohon maaf ya, tadi kena bom itu akunku, udah hilang. Oke. Ya. Lanjut, Bang. Oh, kadang. Ya, dan sebagai rasul kepada Bani Israel, aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda dari Tuhanmu, yaitu aku membuat bagimu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, lalu ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Katanya dengan izin Allah, karena kita tahu sejak tadi pertama waktu saya bicara, ini yang mengatakan ini adalah Muhammad, ya. Tetapi menciptakan di sini adalah permasalahannya. Kenapa? Karena menciptakan sesuatu yang hidup, ya, itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Tidak ada satupun nabi, ya, sepengetahuan saya sampai saya sudah seumur segini, tidak ada seorang pun nabi yang diberikan otoritas untuk menciptakan sesuatu yang hidup. Tidak ada. Menciptakan burung dan melepasnya ke udara menurut ayat ini. Dan burung itu pasti masih berterbangan di dunia ini sebagai ciptaan daripada Isa atau Yesus. Berarti di sini ada dua pencipta, yaitu Yesus dan Allah menurut Quran ini. Jika kita melihat ayat ini, kita akan melihat bahwa sebenarnya di dalam Islam Allah itu gagal menjadikan Isa atau Yesus ini sebagai nabi. Itu gagal. Allah gagal. Karena apa? Begitu banyak kuasa, begitu banyak keistimewaan yang diberikan hanya kepada Isa atau Yesus ini, ya, sang pribadi ini, sehingga bahkan bisa menciptakan makhluk hidup. Mana ada manusia bisa menciptakan makhluk hidup? Tidak ada. Ini menciptakan satu kreator yang baru, gitu loh. Ketika dia menciptakan burung itu, dia menjadi pencipta, ya. Dia menjadi pencipta itu. Mana ada di dunia ini? Orang bisa menciptakan sepeda, dia menciptakan tidak, dia bukan pencipta, dia penemu, ya. Menciptakan listrik bukan menciptakan listrik, dia penemu listrik, ya. Tetapi menciptakan makhluk hidup, ya, itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Sehingga melalui ayat ini Al-Quran jelas-jelas menunjukkan bahwa ada keilahian yang ada di dalam Kristus, di dalam Yesus, di dalam Isa itu. Karena hak seperti ini tidak bisa diberikan kepada manusia. Karena begitu hak ini diberikan kepada manusia, dia menjadi pencipta. Padahal siapa yang menciptakan segala sesuatu di seluruh alam semesta ini? Hanya Tuhan. Dan dia menciptakannya lagi persis seperti menciptakan manusia. Mengambil tanahnya, membentuknya, kemudian meniup napas kehidupannya, jadilah burung. Teringat akan kisah apa? Menciptakan Adam. Ini keilahian. Anda bangga dengan ini? Ya, Zuma bangga. Oke, tidak masalah, kita juga bangga memang. Karena kita tahu itu adalah karya daripada Tuhan. Di dalam perspektif Islam dan Kristen, kita berdebat itu, Yesus itu begitu tingginya, sehingga orang percaya, orang itu melihatnya sebagai Tuhan, bukan hanya seorang nabi. Compare dengan nabi Anda. Kita bahkan berdebat apakah dia nabi atau bukan. Dengan segala kelakuan tindak tanduknya. Itu yang kita compare gitu ya. Jadi keilahian itu ada di dalam ayat di dalam Al-Quran ini, ya. Dengan cara ini berarti, satu poin itu, Allah gagal menjadikan Isa itu sebagai nabi, tetapi dia menjadikan seorang pencipta yang adalah Tuhan. Yang kedua, ayat 63 tadi saya lupa. Sudah saya katakan bahwa Zuma di dalam ayat yang tadi pertama kita baca yang 63 itu gagal menunjukkan apa yang diperselisihkan di dalam umat-umat sebelum itu. Hikmat yang dibawa itu memperselisihkan apa? Itu tidak dijawabnya. Gitu loh. Wah, habis waktu, silakan. Oke, terima kasih, waktunya sudah habis. Mungkin begini aja Bang Juma. Dari tadi mungkin orang ini tidak mau untuk menunjukkan data untuk mengkoreksi Al-Quran itu. Di sini tadi kita ada yang naik Bang Andi Awalino. Mungkin Bang Juma akan bertanya aja kepada orang Kristen, kami Kristen, tentang pertanyaan apa aja. Bang Andi Awalino sudah siap. Makasih Bang Juma, makasih semuanya. Ayo dilanjut. Oke, baik host. Jadi sebenarnya kajian saya 5 menit per 5 menit itu adalah membuahkan pertanyaan. Di mana pertanyaan itu harusnya dijawab
Ini loh jawabannya. Ketika saudara bertanya, mana kebenaran Al-Quran itu? Jawabannya ini loh sisi ketuhanan Yesus. Kan saya bertanya nih, gugurkan Al-Quran yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam hanya rasul, mengajarkan nyembahnya kepada Allah. Nah, coba batalkan ini. Dengan cara apa? Tunjukkan data di dalam Bible, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ternyata ujung-ujungnya hanya lari kepada Al-Quranul Karim. Kembali untuk meneguhkan kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Ketika Anda mengambil Al-Quranul Karim surah Ali Imran tadi ya, ayat 49 kalau nggak salah. Di situ Allah mengatakan bahwasanya biiznillah, apapun yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam biiznillah, dengan izin Allah. Dikatakan akhluqu lakum minatin kahayyatit tair fa anfukhu fi fayakuna taira biiznillah. Dengan izin Allah. Untuk apa kemudian Nabi Isa alaihissalam melakukan itu? Untuk meneguhkan kerasulannya, bahwa aku ini utusan Allah, coy. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Apa yang diperselisihkan Bani Israel? Ini dia mampu menciptakan burung, membangkitkan orang mati, kemudian dia membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Ini siapa? Oh, dia Mesias. Oh, bukan. Dia bukan Mesias. Mesias kita nak kayak begini. Itu yang diperselisihkan. Nabi Isa alaihissalam datang mengajak mereka untuk mengimani dirinya sebagai Nabi, Rasul, tapi ditolak. Yesus menguatkan tanda-tanda kenabiannya dengan cara apa? Membangkitkan orang mati, tetap ditolak. Bahkan endingnya kemudian dia menciptakan burung dari tanah liat dengan izin Allah. Ditolak. Dan itu fakta, Bung. Oh, salah Bang Suma. Yerusalem hari ini adalah pusat kekristenan dunia, bukan di Vatikan. Gereja terbesar di dunia, setiap tahunnya kami Natalan. Seluruh penjuru bumi bersatu di Yerusalem, Palestina. Kalau Al-Quran itu salah. Tapi ternyata sampai hari ini, Bung, akhir 2022, Yerusalem, Palestina itu tidak menjadi pusat kekristenan. Arti bahwa euforia yang dibangun gereja tentang ketuhanan Yesus itu pada tempat asalnya itu tidak dikenal. Al-Quran kemudian datang meluruskan itu. Lalu kemudian saudara saya mengatakan, kalau Anda ingin tahu sisi keilahian Yesus, tengoklah, jangan malu-malu. Yohanes 8 nomor 24. Saya rasa Anda tidak mau menunjukkan itu karena Anda nggak percaya diri. Ya. Kemudian saya bantah dengan, saya kasih argumentasi sekaligus dengan argumentasi saudara Ronald tadi yang mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, aku menyerahkan nyawaku dan seterusnya. Sekaligus saya jawab tentang pernyataan saudara Bang Ehad. Yohanes 8, Bung, Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah dua pribadi yang berbeda. Saya bacakan ayatnya. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan Bapa yang mengutus aku juga bersaksi tentang aku. Subhanallah. Ayat Al-Quran yang saya bawa semakin dikuatkan dengan data-data pernyataan Yesus yang ada di dalam kitab saudara. Saya masih menunggu, memberi ruang pada sahabat saya, teman-teman Kristen yang saya hormati, untuk menggugurkan Al-Quran, di mana dalil mengatakan, akulah Tuhan, aku manusia, tapi aku 100% Tuhan. Tunjukkan dalil itu, atau justru semakin kita berdialog, semakin menguatkan posisi Al-Quranul Karim. Dan antum semua, Anda semua hanyut dalam iman yang tidak sampai kepada batang pengajaran Yesus, tetapi batang lain yang kemudian buahnya adalah penyembahan terhadap anak manusia yang hanya level nabi, level rasul semata-mata. Tapi kalau Anda mampu menunjukkan itu, yuk mari kita baptis satu kabupaten.
aku yang akan memimpin. Tapi kalau tidak, iman kami sebagai muslim semakin kuat. Nabiullah Isa alaihissalam adalah Nabiullah Rasulullah bagi Bani Israel. Demikian. Oke, terima kasih Bang Juma. Langsung saja Bang Firaun, Bang Eka. Ya, nggak usah panjang lebar menjelaskan ya tentang Yesus Tuhan sebagai Allah ya, yang menjadi manusia itu kita buka aja Al-Hadid ayat 3, yang zahir dan yang batin. Mungkin dapat dipengertian dari Bang Juma ya dengan kitabnya, lalu dengan Surah Maryam 19 ayat 93. Tuhan yang Maha Kuasa yang menjadi seorang hamba, mungkin dapat dimengerti, dipahami. Jadi kita tadi panjang lebar nggak dapat poinnya. Nah, jadi seperti di awal yang kukatakan tadi, silsilah semuanya untuk hal penulisan sejarah, Alkitab sudah jelas itu adalah tentang sejarah, bukan katanya. Ditulis menurut kesaksian murid, 12 muridnya ya, yang siap mati karena demi kebenaran. Sebab kita mempercayai sebagai orang yang beriman kan Bang, mempercayai setelah kematian ada kehidupan kembali. Itu dijawab oleh 1 Korintus 15 ayat sekian ya, bisa dibaca itu. Jika tidak ada kebangkitan maka sia-sialah pemberitaan itu Bang. Itu dari saya, dilanjutkan silakan kepada yang lain. Saya sedikit cukup, banyak nggak lebih. Oke, lanjut Bang Eka atau Andi. Oke, baik. Saya jawab Bang ya. Tadi Bang Juma berbicara, saya ambil perikopnya ada 3. Yesus ditolak, terus Yesus itu hamba atau susan. Terus Bang Juma mengatakan Yohanes 8 ayat 20 itu nggak berani orang Kristen. Baik, saya jawab. Yesus ditolak itu memang benar Bang. Yesus berkata dalam Lukas 4 ayat 24, dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ayat selanjutnya di ayat 26, tetapi Elia bukan diutus kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada salah seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidom, bukan di tempat asalnya Bang. Itu udah jelas Bang, asalnya, dasar kenapa Yesus berkata seperti itu Bang ya. Terus sebagai hamba, saya sudah berkata kepada Bang Juma di roomnya Bang siapa semalam, Bang Nathan, bahwasanya hamba utusan itu bukan seperti hamba yang ada dalam pemikiran teman-teman muslim. Dalam Yesaya itu sudah saya jelaskan semalam Bang Juma ya. Dalam Yesaya 63 ayat 8, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Jika kita sandingkan ini Bang Juma, maka Yesus itu turun ke dunia Bang dengan tugas-tugas pelan Bang. Yang pertama itu korban penebusan. Berarti ayat Yesaya 63:8 tadi menyelamatkan dia, menebus mereka dalam kasihnya sebagai korban penebusan tadi. Tugas pelan Yesus itu dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 1 Yohanes 4 ayat 14 Bang Juma. Baik, saya bahas lagi. Terus untuk Yohanes 8 ayat 20 saya sudah baca nih Bang Juma. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. Berarti Bang Juma mengutip ayat ini, yang menjadi pertanyaan saya nggak ada ini Bang, nggak ada yang harus menjadi permasalahkan begitu Bang. Itu Bang. Tapi ketika kita berbicara tentang kekuasaan Tuhan itu Bang, kekuasaan Yesus itu, saya sudah katakan kepada Bang Juma semalam. Dalam Yohanes 10 ayat 17 dikatakan, Bapa mengasihi aku Bang Juma, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jika manusia ciptaan itu memberikan manusia, ia tidak dapat menerima kembali Bang. Kita buktikan, kita uji. Jika kita bunuh diri atau dibunuh orang, kita mati, nggak bisa menerima kembali Bang. Kita menunggu hari penghakiman itu. Tapi Yesus mengatakan, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali Bang. Di ayat 18 juga dikatakan Bang, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Begitu Bang. Ini sudah jelas ayatnya juga Bang. Terus untuk ketuhanan Yesus tadi Bang Juma, itu sudah jelas. Yesus itu adalah Tuhan.
Tuhan itu esa. Dalam 1 Timotius 2:5 dikatakan karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadikan perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jelas Bang ya? Kalau untuk membantah Alkitab Abang, itu kembali ke diri Abang dan iman Abang. Cuma saya menjelaskan kapasitas sebagai iman Kristen. Demikian Bang. Oke, thank you. Sudah habis. Oke, Bang Juma langsung aja. Baik, makasih. Saya ambil dari yang pertama, yang terakhir supaya saya tidak lupa. Data yang Anda bawa terakhir, Esa, Allah itu Esa. Yesus, Esa juga dia. Ada berapa yang Esa di sana berdiri sendiri? Dua